Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita punya masalah. Setiap kita punya keinginan yang belum dicapai. Maka ada sebuah keajaiban yang luar biasa yang Allah bentangkan. Itu adalah doa. Kata ulama, ad-doa silahul mu'min. Doa adalah senjata orang yang beriman. Doa adalah otaknya ibadah. Dengan banyak berdoa, itu ibadah yang luar biasa. Bahkan sholat yang kita lakukan tadi itu penuh dengan doa kita kepada Allah, permintaan-permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa sesuatu yang mustahil bisa mustajab. Doa sesuatu yang mustahil bisa mustajab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keadaan yang singkat saja tadi, duduk di antara dua sujud, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Berdoa kepada Allah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah SWT, bagaimana keajaiban doa ini? Mari kita lihat bagaimana para nabi yang kemudian doa-doanya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Sebutlah Zunnun Nabi Yunus alaihissalam dalam kegelapan yang berlapis-lapis, tiga kegelapan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gelapnya malam, gelapnya ikan paus, gelapnya dasar lautan. Doanya luar biasa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bapak Ibu hafal insyaallah. Doanya lirih. Ikan paus saja tidak terdengar. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu rahmati Allah? Doa yang dilantunkan oleh Nabi Yunus alaihissalam menggetarkan arasy. Allahu Akbar. Penduduk langit Bapak Ibu, penduduk langit, para malaikat semuanya heboh. Suara apa ini? Suara apa ini? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahu Akbar. Bapak Ibu rahmati Allah. Andaikan Nabi Yunus tidak berbaca doa itu, sampai hari kiamat akan terus di dalam ikan paus itu. Karena dahsyatnya doa, keajaibannya doa, tiga kegelapan langsung kemudian Allah semburkan Nabi Yunus alaihissalam ke pantai. Bahkan tidak sampai di situ Bapak Ibu rahmati Allah, sampai kemudian Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan di situ. Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, berapa tahun Bu menunggu untuk mendapatkan seorang anak yang soleh, yang laki-laki yang soleh. Rabbi habli minas solihin yang diabadikan di dalam Al-Quran. 86 tahun menunggu, tapi tidak pernah putus asa dalam berdoa. Terus saja, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, berdoa terus. Akhirnya Allah karuniakan Ismail alaihissalam. Bahkan tidak sampai di situ Bapak Ibu rahmati Allah. Walaupun jaraknya jauh dari kota Palestina ke Makkah, hari ini namanya, Nabi Ibrahim melantunkan doa agar anaknya betul-betul menjadi seorang yang soleh, dan ternyata betul anaknya menjadi seorang nabi dan sekaligus seorang rasul. Nabi Ibrahim juga kemudian diancam oleh Raja Namrud yang harus dibakar hidup-hidup. Api kan harusnya membakar,
Padahal Nabi Ibrahim ditawari juga oleh malaikat Jibril. Tapi apa doa yang dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Minta tolongnya, mencukupkannya, pertolongannya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Zakaria sejak menikah sampai usia tua renta, sampai tidak ada satu helai pun yang hitam rambutnya, lututnya sudah goyang, istrinya dicap mandul dan monopos, tapi tidak pernah sedikit pun Nabi Zakaria alaihissalam putus asa dalam berdoa. Terus saja berdoa. Dan ingin sekali risalah dakwahnya diwarisi oleh anaknya. Semua orang mengatakan tidak mungkin kau akan mendapatkan seorang anak, tidak mungkin. Ente sudah tua, istri sudah mandul, tidak mungkin. Tapi keyakinan yang mendalam, yakin sangat yang ditanamkan oleh Nabi Zakaria alaihissalam bahwa semua orang mengatakan tidak mungkin, tapi bagimu sangat mudah ya Allah. Dan Allah mengatakan dalam surah Yasin, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Mudah bagi Allah Bapak Ibu. Dan ternyata betul. Lantas doa Nabi Zakaria alaihissalam dijawab oleh Allah. Ya Zakaria, inna nubashiruka bigulam. Wahai Zakaria, bergembiralah, engkau akan mendapatkan seorang anak laki-laki. Dan langsung dikasih namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ismuhu Yahya, namanya Yahya. Lam naj'alahu min qablu samiyya. Belum ada nama segagah dan sedahsyat itu. Allahu akbar. Siapa lagi? Nabi Yunus sudah, Nabi Ibrahim sudah, Nabi Zakaria sudah, Kalimullah Nabi Musa alaihissalam berdoa juga untuk menghadapi Fir'aun itu. Apa doanya yang sering Bapak Ibu lantunkan? Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berdoa. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kiblatnya masih di Baitul Maqdis di Palestina, itu diejek terus oleh orang Yahudi. Tuh, lihat tuh, orang Islam kiblatnya ikut kita, berarti dia nggak orisinil, nggak asli, kita yang asli. Jadi nggak enak Rasulullah berdoa kepada Allah, kemudian Allah kabulkan doanya, kemudian dipindahkan dari Baitul Maqdis kepada Masjidil Haram. Allahu Akbar. Keajaiban doa. Alam barzah tidak bisa ditembus, namanya barzah, ada dinding, tapi bisa ditembus dengan doa. Insya Allah doa Bapak Ibu untuk orang tua kita, muslimin wal muslimat, sampai insya Allah. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Insya Allah sampai. Bahkan berebut dengan doa itu. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah sekalian dirahmati Allah. Beranjak kita dari para nabi kemudian sahabat, ada lantunan doa sahabat Umar bin Khattab. Itu nggak mungkin, mustahil. Apa coba doanya? Ya Allah, saya pengen mati syahid di Madinah. Madinah ketika itu aman luar biasa. Aman. Nggak mungkin. Mustahil, tapi ternyata mustajab. Betul, di akhir hayatnya Umar syahid di Madinah. Bayangkan Bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu di zaman Nabi Musa alaihissalam ada seorang ibu yang sudah tua renta juga, tidak punya anak Bapak Ibu. Datanglah seorang ibu kepada Nabi Musa, ya kalimullah,
Gelar Nabi Musa adalah kalimullah, yang bisa bicara dengan Allah. Kalau Rasulullah SAW tidak sekedar bicara, tapi langsung video call dengan Allah, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wahai kalimullah, saya sudah lama tidak punya anak. Tolong doakan saya agar bisa punya anak. Lantas Nabi Musa alaihissalam kalimullah bermohon kepada Allah dan dijawab oleh Allah, wahai Musa, sampaikan kepada ibu itu bahwa ibu itu takdirnya tidak punya anak. Lantas disampaikan oleh Nabi Musa, Bu, kata Allah, ibu takdirnya tidak punya anak. Oh gitu ya, nggak apa-apa. Pulang itu Bu, bukan putus asa, tapi semakin semangat terus berdoa, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Terus saja ya Rahman, berdoa aja. Selang beberapa bulan datang lagi, ya kalimullah, kira-kira sudah mau nggak Allah ngasih saya anak? Coba tanya baliklah ke Allah. Ya Allah, ibu yang kapat tangko minta lo balik. Wahai Musa, sampaikan ke ibu itu takdirnya dia tidak punya anak. Bu, kata Allah, ibu takdirnya tidak punya anak. Oh gitu ya. Ya Allah, Bu, seorang ibu itu tidak putus asa dalam berdoa terus saja, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahman. Tidak tipu-tipu oleh ibu. Sudah berbilang tahun. Begitu datang, sudah berbilang tahun, yang tadi ucapannya memelas, Assalamualaikum, kini agak berbahagia, Assalamualaikum, sambil membawa anak. Bayangkan Bapak Ibu, terkejut Nabi Musa alaihissalam. Loh, tapi takdirnya tidak punya anak, ini anak saya. Lantas Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, bukankah ibu tadi itu takdirnya tidak punya anak? Betul, tapi karena dia terus berdoa, takdir bisa dirubah dengan doa. Takdir bisa dirubah dengan doa. Antara takdir dengan doa terus berkejar-kejaran. Maka jangan sampai sia-siakan di bulan Ramadan ini, Bapak yang dirahmati Allah. Teruslah berdoa kepada Allah. Sesuatu di dunia ini yang sudah pergi tidak akan kembali kecuali doa. Doa akan kembali kepada pemiliknya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau ada anak-anak kita yang belum kemudian ini, teruslah berdoa kepada Allah agar Allah lembutkan hatinya, ya kan? Bukankah Rasulullah SAW juga ribuan kali untayan doa agar dua Umar ini masuk Islam? Umar bin Khattab satu, Umar bin Hisham satu. Berdoa terus agar menguatkan barisan Islam ketika itu. Tapi yang Allah ijabah adalah Umar bin Khattab. Padahal luar biasa, terjadinya Umar bin Khattab ini masuk Islam luar biasa. Ketika Umar bin Khattab mencari Rasulullah dan Rasulullah dikawanin oleh Hamzah, sangka Hamzah mungkin Umar bin Khattab ini mau mencari Rasulullah untuk membunuh kan? Apa ungkapan Hamzah kepada Umar bin Khattab? Wahai Umar bin Khattab, saya tidak punya pedang, ente punya pedang. Saya akan membunuh pedang dari pedang yang Anda bawa. Tapi ternyata keinginannya bukan untuk membunuh Rasulullah, tapi untuk masuk Islam. Allahu Akbar. Doa Rasulullah SAW. Doa Rasulullah SAW ketika Amul Huzn, ketika Rasulullah dalam tahun kesedihan, orang yang dicintainya meninggal, orang yang membela Rasulullah meninggal. Ada satu harapan, pergi ke negeri Taif. Di sana ada secercah harapan agar warga Taif mau menerima dakwahnya. Tapi apa yang terjadi? Justru disambut dengan lemparan batu, lemparan sendal, lemparan kata-kata kotor, bahkan sampai berdarah pelipis Rasulullah SAW. Sampai kemudian malaikat penjaga gunung menawarkan jasanya. Mujyadaika ila sama, angkat tangan wahai Rasulullah SAW.
akan aku himpit negeri Taif itu yang tidak tahu sopan santun kepada Rasulnya. Jangan, kata Rasulullah. Mungkin mereka sekarang tidak beriman. Nanti dari tulang sulbi mereka, anak cucu cicit mereka akan beriman kepadaku. Dan ternyata doa Rasulullah SAW hari ini tercapai. Warga Taif 100% Muslim. Allahu Akbar walillahilhamd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah sekalian dirahmati Allah SWT. Bagi Allah sangat mudah, ya kan? Apalagi di bulan Ramadan nanti Bapak Ibu pulang, ya kan? Sambil masak pun boleh berdoa, yang nggak boleh mengeluarkan suara itu kan di WC, di kamar mandi, tempat najis kan. Tapi sambil masak, Allahumma ghfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Boleh, ya kan? Atau pakai bahasa Indonesia juga boleh. Kalau nggak bisa bahasa Arab nggak apa-apa, nggak pakai bahasa Indonesia juga boleh. Kalau nggak bisa juga ada satu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya kan? Maka Bapak Ibu rahmati Allah SWT, apalagi di bulan puasa menjelang berbuka, di antara azan dan iqamah, ya kan? Kemudian di sepertiga malam itu banyak waktu-waktu yang mustajab. Teruslah berdoa kepada Allah, dan perkataan-perkataan kita teruslah dijaga. Karena perkataan-perkataan ini juga nanti diaminkan oleh malaikat. Amin itu kan maknanya kabulkanlah ya Allah, ijabahkanlah ya Allah, kan begitu kan? Amin, amin ya Rabbal Alamin. Allah sangat malu ketika ada seorang hamba berdoa kepada Allah, kemudian dia tutup Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tapi Pak Ustadz, doa apa kok tidak dijawab? Jangan mengatakan begitu. Mungkin bisa jadi belum saatnya. Bahkan nanti Bapak Ibu akan terkejut-kejut ketika di hari pembalasan, ini apa ini? Ini doamu yang belum Allah tunaikan di dunia. Bahkan saat itu Bapak Ibu sangat butuh dengan apa yang kita minta. Kendaraan misalnya, ternyata ketika berbangkit ada kendaraan yang luar biasa, yang dahulu kita minta kendaraan di dunia tidak dapat, di situ didapatnya insya Allah. Bisa jadi doa kita lebih apa yang diinginkan. Bapak Ibu rahmati Allah SWT, terakhir, tidak lama-lama sampai selesai saja ya Bu. Ada kisah terakhir, kisah nyata, tidak di zaman sebelumnya, tapi kisah di abad sekarang. Ada seorang anak yang bercita-cita luar biasa ingin menjadi polisi. Ternyata kawan-kawan semua yang lulus, hanya dia saja yang tidak. Kecewanya luar biasa. Tapi ternyata kawan-kawannya yang lulus itu justru ketika ada tugas ke Aceh dan ada bencana Aceh, meninggal. Ternyata dia sendiri yang masih hidup. Dan di kampung itu ternyata dia yang sukses, yang kemudian banyak sekali outletnya. Dan satu-satunya warga pemuda yang bisa naik haji adalah dia. Ketika ditanyakan sekarang, kalau ditanyakan sekarang justru dia pilih yang sekarang ini. Itulah pilihan Allah. Padahal doanya dia pengen sama-sama dengan kawannya ingin menjadi polisi. Allahu Akbar. Ada hikmah yang luar biasa. Alimul ghaibi wa syahadah, Allah yang mengetahui yang gaib, ya kan? Maka Bapak Ibu rahmati Allah, jangan pernah berhenti dan berputus asa dalam berdoa, ya kan? Apapun kondisinya, teruslah kita berdoa. Maka ada ungkapan yang luar biasa dari Umar bin Khattab, saya tidak peduli apakah doa saya dikabulkan oleh Allah atau tidak. Yang paling penting adalah bagaimana saya masih bisa berdoa. Itu adalah nikmat yang luar biasa. Bapak Ibu yakin, saya yakin-yakinnya Bapak Ibu masih sangat bisa untuk berdoa. Maka teruslah berdoa. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.